Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silakan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan membaca sholawat dari salah seorang teman kita pengamal sholawat. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Bang Anyang. Yakin dan selalu yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah testimoni 2 kali dan target dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Yang pertama dulu karena baca buku Ippo Santoso yang percepatan rezeki 40 hari, dapat itu target. Yang terakhir masalah pekerjaan. Awalnya saya masih bekerja di perusahaan karena dampak COVID dihabiskan semua yang kontrak. Setelah itu, saya mengamalkan sholawat 1000 kali sehari yang bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus saya sholat tahajud setiap malam, sholat duha setiap pagi, sedekah setiap hari walaupun kecil, persis 40 hari. Saya dipanggil lagi oleh perusahaan yang kemarin saya kerja karena pengiriman sudah mulai naik lagi. Yang saya rasain bukan cuma target tercapai, tapi ketenangan hati dalam beribadah, tambah semangat. Yang tadinya malas bangun malam, jadi kalau nggak bangun kayak orang nyesel. Segitu dulu ya Kak, testimoni dari saya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi testimoni dari Bang Anyang ya teman-teman. Subhanallah, Bang Anyang ini mengamalkan sholawat Nabi yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sehari itu 1000 kali. Kemudian beliau melaksanakan sholat tahajud setiap malamnya dan sholat duha setiap pagi. Bahkan setiap harinya beliau bersedekah walaupun kecil. Kurang lebihnya itu 40 hari persisnya ya teman-teman. Subhanallah, beliau mendapatkan keajaiban dari Allah seperti pekerjaan yang beliau inginkan ya teman-teman. Subhanallah. Nah, lanjut saya akan bacakan testimoni dari salah seorang teman kita pengamal sholawat juga ya teman-teman. Assalamualaikum Kak, nama saya Lulu Septiani. Alhamdulillah aku selalu ngamalin sholawat. Alhamdulillah udah 3 kali ini ATM ku terisi uang sendiri. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Testimoni berikutnya ini dari Ananda Cahyani. Assalamualaikum Kak, alhamdulillah berkat rutinin sholawat rezeki aku dilancarkan banget sama Allah. Dan alhamdulillahnya juga ketika aku ngelamar kerja, Allah mudahkan juga aku buat masuk di kerjaan itu. Subhanallah ya teman-teman, benar banget. Mungkin teman-teman yang lagi butuh pekerjaan, yang lagi nganggur, pengen kerja apa yang sesuai dengan hatinya, dengan impiannya, silakan teman-teman tuh sholawat. Teman-teman tuh boleh sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad itu 44 kali nggak apa-apa, atau 10.000 kali, 50.000 kali sehari nggak apa-apa ya teman-teman, semampunya. Itu asalkan rutin. Terus baca sholawat nariyah juga boleh, baca sholawat munjiat boleh, baca sholawat Nabi atau sholawat sajaratun nukut yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu boleh teman-teman, silakan teman-teman tuh dicoba dulu, dijajal dulu 1000 kali gitu, dirutinkan, diamalkan, didawamkan, diistiqomahkan selama seminggu belum ada perubahan atau belum ada keajaiban yang datang, silakan teman-teman teruskan baca sholawat itu selama 11 hari. 11 hari belum ada perubahan, 21 hari belum ada perubahan, 41 hari 41 hari belum ada perubahan yang pertama, 41 hari yang kedua. Tapi nggak mungkin ya teman-teman, yang namanya kita mendawamkan sholawat secara rutin, secara istiqomah, nggak ada perubahan tuh nggak mungkin. Karena Allah tuh selalu mengabulkan doa hambanya yang memohon kepada Allah.
karena sholawat itu satu peleburan dosa buat kita. Ya kita memohon ampunan dulu kepada Allah ya teman-teman. Kita mohon ampun, kita minta Allah tuh benar-benar mengampuni dosa-dosa kita, dan kita minta seperti apa yang kita harapkan, seperti pekerjaan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Silahkan teman-teman tuh minta ya teman-teman, dengan cara wasilah sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman. Lanjut saya bacakan testimoni dari Radit. Alhamdulillah kak, aku merasakan keajaiban juga berkat sholawat. Awal tahun 2020 ada pandemi corona. Alamat, sebagian karyawan di kantorku hanya masuk sebagian dan tidak digaji penuh agar perusahaan tetap berjalan. Setelah 3 bulan dipanggil, ternyata aku kena PHK atau dirumahkan, dan sebagian besar teman-temanku. Tapi alhamdulillah mencoba ikhlas dan berbanyak sholawat, dan gak nyangka Allah mengangkat derajat hambanya. Akhirnya saya lulus CPNS. Sekian dulu cerita pengalamanku kak. Semoga ini menjadi penyemangat teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radit, subhanallah ya teman-teman, memang pandemik corona itu benar-benar dampak sekali buat seluruh orang di dunia ini ya teman-teman. Pak Radit ini karena terdampak corona, akhirnya beliau dikeluarkan atau dirumahkan oleh perusahaan. Akhirnya beliau itu hanya bisa pasrah, ikhlas, dan memperbanyak sholawat, sehingga Allah mengangkat derajat beliau, dan akhirnya beliau tuh lulus CPNS ya teman-teman. Dan memang benar-benar subhanallah, saya juga kedampak corona waktu itu kan. Karyawan saya juga saya rumahkan satu persatu, karena saya tuh gini ya teman-teman, bikin usaha di Bali itu. Saya membuka usaha pai susu oleh-oleh khas Bali itu ya teman-teman. Nah, karena di Bali itu ditutup untuk wisatawan internasional dan juga lokal teman-teman, akhirnya saya juga merumahkan sebagian karyawan saya teman-teman. Nah di situ karena nggak ada bule-bule masuk, nggak ada wisatawan masuk. Nah karena di situ kan saya kan usaha oleh-oleh khas Bali. Nah akhirnya karena di hotel-hotel itu banyak yang tutup, dan juga di pusat oleh-oleh khas Bali itu juga banyak yang tutup. Nah akhirnya saya tuh hanya memasuki stok-stok di warung-warung di pasar-pasar biasa itu ya teman-teman. Enggak, karena hampir semua tuh hotel, restoran tuh tutup ya teman-teman. Yang biasanya tuh kayak di hotel-hotel itu pesen, kayak di tempat-tempat pusat oleh-oleh khas Bali itu juga order, karena di situ dikarenakan corona dan tutup. Akhirnya saya hanya memasuki kayak di pasar-pasar, di pengepul-pengepul itu ya teman-teman. Karena omset turun drastis, saya kan nggak tega ya teman-teman untuk merumahkan semua karyawan saya, dan akhirnya sebagian karyawan itu saya gaji dengan separuh gajinya teman-teman. Nah di situ karena saya kasihan untuk melihat anak-anak karyawan-karyawan itu nggak kerja, kan kasihan ya teman-teman, apa buat makan. Akhirnya kan gimana supaya dagangan saya ini tetap laku, biar yang lain, karyawan yang lain tuh bisa kerja buat makan gitu. Nah saya kan juga berusaha di situ juga membaca Al-Quran, berzikir, perbanyak baca sholawat. Saya juga berusaha di situ teman-teman. Semua karyawan saya juga bersolawat juga teman-teman. Nah di situ karena kita tuh kompak untuk bersolawat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah akhirnya alhamdulillah Allah tuh selalu kasih rezeki aja. Kita alhamdulillah nggak sampai kekurangan makannya teman-teman. Memang di Bali itu benar-benar dampak, benar-benar mati kotanya, benar-benar mati, sepi, nggak ada wisatawan masuk. Jangan wisatawan ya, kita bisa makan 3 kali aja bersyukur banget ya teman-teman. Banyak sekali para perantau yang pulang kampung, karena kadang gini teman-teman, jangankan buat makan 3 kali, buat makan sehari 2 kali aja bersyukur. Akhirnya banyak para perantau itu pulang kampung ya teman-teman, karena
Di situ sangat sepi dan tidak ada penghasilan, buat makan aja juga nggak ada. Sekarang alhamdulillah di Bali sekarang sudah mulai ada perubahan lebih baik lagi ya teman-teman. Nah, cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.